Assalamualaikum, kembali lagi di Rianti Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan moodnya baik. Karena dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus tetap bisa menjaga imun kita, menjaga mood kita, menjaga pola hidup kita juga. Karena kalau memang kita tidak bisa menjaga semua itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Apalagi kita tidak tahu kapan masa pandemik ini akan berakhir. Oke, ketemu lagi di Rianti Channel. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video saya yang sebelumnya. Apresiasinya sudah cukup baik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas masih berkaitan dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan berbahan dasar nabati dan juga hewani. Tapi kita flashback dulu, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perencanaan makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan bahan dasar nabati dan juga hewani. Nah, di sini memang sudah dijelaskan di awal juga, di mana dalam perencanaan itu pasti akan tertuang sebuah ide dan juga peluang, di mana perencanaan usaha itu dapat diawali dengan melakukan riset pasar dan juga analisis SWOT. Tentunya kalau riset pasar kita melakukan penelitian, peninjauan langsung ke lapangan, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah produk tersebut itu tidak bisa diterima oleh konsumen. Artinya tidak diterima di sini, itu bukan yang dibutuhkan oleh kita sebagai konsumen gitu. Makanya perlu adanya riset pasar. Nah, setelah itu juga kita perlu adanya analisis SWOT. Kita menggunakan analisis SWOT juga, di mana ini terbagi menjadi ada 4 tahapan, ada kekuatan dan kelemahan. Itu digunakan untuk analisa internal untuk di dalam perusahaan kita atau di dalam produk yang akan kita buat. Sedangkan kalau untuk peluang dan ancaman itu kita gunakan untuk menganalisa secara eksternal atau di luar dari perusahaan kita. Bagaimana kita bisa melihat dan meninjau peluang apa saja yang ada di lapangan. Ketika mungkin setelah kita membuat produk, sudah berjalan produk kita, apa yang bisa kita kembangkan dari produk kita, apakah kita akan menciptakan produk baru atau kan kita akan melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap produk kita yang sebelumnya. Nah, kalau ancaman, bagaimana kita bisa mencari alternatif ketika memang ada ancaman atau pesaing di luar sana yang memiliki usaha yang sama dengan kita. Jadi kita juga perlu dengan adanya analisis SWOT ini kita bisa melakukan perencanaan, entah itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, pada dasarnya perencanaan memang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan usaha, baik secara individu ataupun kelompok. Di sini ada beberapa tujuan dari perencanaan, di mana perencanaan juga tujuannya salah satunya adalah untuk menentukan standar tertentu. Standar tertentu yang harus dipakai dalam melesaikan semua pekerjaan. Terus bisa juga memberikan suatu arahan gitu kepada administrasi, karena kalau kita sudah membuat perencanaan pasti tidak akan lepas dari namanya administrasi ya. Kita perlu adanya, kalau yang namanya usaha pasti ada manajemen, ada tujuan, ada visi dan misi, ada kegiatan. Nah, otomatis dengan adanya perencanaan ini bagaimana kita memanajenya, dari mulai kita memanage sumber daya kaitannya dengan bahan baku, memanage orangnya, tim berarti yang akan nanti memproduksi produk-produk kita, terus bagaimana kita memanage keuangan, bagaimana kita memanage marketnya, bagaimana kita memanage promosinya, dan lain sebagainya. Itu jadi tujuan dari sebuah perencanaan. Nah, ada beberapa persyaratan dalam perencanaan ini, salah satunya yaitu pertama harus dilandasi dengan
partisipasi. Di mana partisipasi di sini bisa dari internal kita, karena kita juga kan memiliki keluarga, memiliki partner, memiliki kolega. Misalkan ketika kita akan membentuk atau menciptakan sebuah produk, kita butuh adanya partisipan ataupun ikut andilnya orang-orang yang mensupport produk kita ataupun usaha yang akan kita bangun itu. Nah, terus ada rencana yang harus luas atau fleksibel, artinya tidak kaku. Misalkan fleksibel di sini, apakah ketika rencana ini tidak bisa terlaksana, apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Apakah kita harus mengambil alternatif lain, ataukah memang di-cancel, mungkin nanti ditunda, perencanaan ini harus dilakukannya nanti di bulan keberapa atau di tahun keberapa. Nah, jadi memang harus ada fleksibilitas dari rencana itu sendiri. Biasanya kalau fleksibilitas itu biasanya di perencanaan jangka pendek ya, karena kalau jangka menengah biasanya sudah mulai tersusun rapih gitu. Apalagi jangka panjang itu sudah tidak bisa diganggu gugat, karena dalam pematangan perencanaan jangka panjang itu sendiri pun memang perlu adanya kematangan, kemantapan, apa-apa saja yang akan kita rencanakan, apa-apa saja yang akan kita kembangkan dalam usaha kita dalam kurun waktu 10 tahun sampai 25 tahun ke depan. Karena biasanya seorang wirausahawan itu memiliki karakteristik atau sifat, dia bisa memforecast, dia bisa meramalkan perencanaan yang jauh, misalnya jauh ke depan, apa sih yang akan kita lakukan gitu. Jadi dia meramalkan sendiri apa yang akan dilakukan oleh dia sendiri terhadap usahanya gitu. Nah, terus juga harus yang namanya rencana yang baik itu harus realistis tentunya, jangan ngambang, jangan bias. Jadi harus real, entah dalam produknya, entah dalam modalnya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, tadi yang mungkin sepintas sudah saya bahas, bahwa perencanaan sendiri pun dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, perencanaan berdasarkan jangka waktu, di mana perencanaan berdasarkan jangka waktu di sini ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka pendek itu sendiri yaitu suatu rencana yang dibuat dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Artinya mungkin dalam kurun waktu dari 0, kita memulai dari 0 bulan sampai 12 bulan. Jadi itu apa saja sih rencana yang akan kita buat selama kurun waktu 12 bulan ini? Apakah kita akan menambah outlet, apakah kita akan menambah jumlah produksinya, ataukah kita akan promosinya, ataupun lain sebagainya. Itu kalau jangka pendek itu, jadi pencapaiannya itu hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, yang kedua adalah perencanaan jangka menengah, di mana kalau jangka menengah ini adalah suatu rencana yang dibuat dalam kurun waktu 5-7 tahun. Jadi ada perbedaan ya antara jangka pendek dengan jangka menengah, bahwa kalau udah jangka menengah nih, otomatis si planningnya juga sudah mulai sangat-sangat tersusun rapih, karena kita sudah punya gambaran awal dari perencanaan jangka pendek tadi gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan jangka panjang. Nah, kalau perencanaan jangka panjang adalah suatu rencana yang dibuat atau diberlakukan dalam jangka waktu 10-25 tahun. Nah, kalau sudah kurun waktu 10-25 tahun, otomatis kita sudah memiliki gambaran secara utuh tentang apa sih kekuatan dari produk kita, apa sih kelemahannya, dan bagaimana kita bisa mengambil solusi, mengambil alternatif ketika kita dihadapkan oleh kompetitor. Entah itu kompetitor yang bersaing sehat ataupun dengan kompetitor yang bersaing tidak sehat. Karena tetap kalau misalkan kompetitornya dia punya etika bisnis, dia memiliki etika dalam berusaha, secara otomatis dia tidak akan melanggar kode etik dalam bisnis ya. Jadi memang di sini juga perlu, selain kita memahami tentang pengetahuan kewirausahaan, tentang
motivasi atau minat berwirausaha, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang etika bisnis. Jangan sampai kita menabrak koridor-koridor yang ada gitu. Dan ketika kita paham tentang apa sih etika bisnis itu, kita otomatis ketika akan melakukan sesuatu hal, kita juga punya rambu-rambunya. Oh iya, ketika saya harus melakukan ini, apa sih implikasinya terhadap perusahaan saya, apa sih implikasinya atau dampaknya terhadap perusahaan orang lain. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu merugikan untuk diri kita terutama ataupun merugikan untuk orang lain, karena sama-sama orang lain juga sama saja dalam melakukan usaha ya. Mereka orientasinya pasti goal yang ada beberapa goal yang mereka tuju, itu adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu, tanpa ada limit batas dari keuntungan itu sendiri. Nah, itu untuk perencanaan berdasarkan jangka waktu. Kalau dalam perencanaan berdasarkan ruang lingkup itu ada 3, yaitu perencanaan integrasi. Kalau perencanaan integrasi yaitu suatu rencana yang di dalamnya menjelaskan secara detail, secara menyeluruh tentang apa sih planning kita gitu. Apa sih dari mulai nama produknya, apa yang melatar belakanginya, tujuan kita untuk membuat produk ini tuh apa, yaitu terus modalnya berapa, terus mau target pasarnya siapa, segmentasinya bagaimana, promosinya seperti apa, saluran promosinya, terus juga nanti disebutkan juga lokasinya juga di mana. Nah itu kalau untuk perencanaan, jadi secara detail utuh. Jadi seolah-olah kita membuat dokumen tentang bagaimana sih awal lahirnya, kayak misalkan akte lahirnya si produk kita gitu. Jadi secara utuh, secara rinci, agar ketika memang ada pihak-pihak yang investor, ketika memang mereka mau menanam modal di perusahaan kita tinggal sodorkan, ini Pak, saya punya dokumen awal ketika saya akan memulai usaha saya di bidang makanan khas daerah yang dimodifikasi ini, misalkan gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot dari harus buat ya, ketika kita butuh investor dan kita memang butuh untuk pengembangan usaha, karena kita tidak mempunyai dokumen, kita harus buat gitu lagi dari awal. Dan terkadang kan mindset kita juga terbatas. Kita juga lupa ya kapan outlet yang kedua itu dibuka, kapan ya penambahan modal kita itu ditambahnya di tahun keberapa. Nah itu kan kadang ada keterbatasan gitu. Kita juga memang harus merincikan serinci mungkin. Itu kalau perencanaan terintegrasi, jadi tersusun dengan rapih ya, dari mulai nol, dari mulai awal. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Kalau perencanaan taktis adalah suatu rencana yang di dalamnya memuat urutan mengenai berbagai kebijakan jangka pendek dan mudah disesuaikan kegiatannya selama tujuannya sama. Jadi artinya ini lebih ke, kalau taktis fleksibel ya, fleksibel biasanya mungkin perencanaan ini akan ada kaitannya dengan perencanaan jangka pendek. Artinya kita menyesuaikan dengan waktu, karena memang kan kita masih awal-awal memulai, istilahnya bisa dikatakan meraba-raba apa sih harus kita lakukan, karena kita kan masih termasuk ke awal dalam kurun waktu 1 tahun ini kan kita belum banyak pengalaman, belum banyak partner, belum banyak juga investor, jadi kita masih berjalan merangkak lah gitu ya. Jadi untuk keputusan, untuk kebijakan pun fleksibel, asalkan memang tidak mengganggu visi misi tujuan ataupun mengganggu kegiatan yang lainnya. Itu kalau perencanaan taktis. Nah, kalau perencanaan strategis, ini adalah suatu rencana yang di dalamnya memuat uraian tentang kebijakan jangka panjang, dan waktu pelaksanaan juga sangat lama. Jadi biasanya pada umumnya untuk perencanaan strategis ini sangat sulit untuk diubah. Karena mungkin tadi kaitannya dengan perencanaan jangka panjang itu sendiri kan itu berlaku dalam kurun waktu 10-25 tahun. Artinya untuk perencanaan jangka panjang dan juga perencanaan strategis itu sudah matang. Kita sudah punya gambaran bahwa ternyata ketika kita mengambil alternatif ini, resikonya ini, ketika kita menambah modal misalkan dari pinjaman bank itu resiko yang akan kita terima ini. Jadi kita sudah punya pengalaman,
9 tahun ke belakang, oh ternyata berarti di tahun ke-10 dan juga selanjutnya dalam kurun waktu kita punya perencanaan 25 tahun ke depan, berarti kita harus benar-benar matang karena kita sudah punya landasan, sudah punya pengalaman. Oh iya, ternyata harus seperti ini gitu. Jadi memang untuk perencanaan jangka panjang dan juga perencanaan strategis ini lebih kaku, tidak sefleksibel perencanaan taktis ya. Jadi memang harus benar-benar ditimbang. Oh iya, ternyata kalau kita mengambil perencanaan ini terhadap produk kita seperti ini, ketika kita akan melakukan promosi ke si A, ke luar negeri, berarti resiko yang akan ditanggung untuk seperti ini. Jadi memang harus benar-benar dirinci, harus benar-benar matang. Kita juga harus meminta partisipasinya dari partner-partner kita, dari investor-investor kita juga, karena ini akan mempengaruhi nanti ke perusahaan kita kalau misalkan kita salah mengambil alternatif ataupun solusi ya. Oke, itu untuk perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ini juga ada tiga tahapan, yaitu ada 3 macam maksudnya. Itu yang pertama adalah perencanaan harian, di mana untuk perencanaan harian ini adalah suatu rencana yang di dalamnya berisikan kegiatan harian yang sifatnya rutin. Jadi selain tadi perencanaan jangka panjang, perencanaan terintegrasi ataupun perencanaan strategi, kita juga harus punya rencana nih. Berarti kita scheduling tiap harinya itu apa? Misalkan kita memulai aktivitas dari jam 8, berakhir di jam 4 misalkan. Nah, dari kurun waktu jam 8 sampai jam 4 itu kita harus jelas ya. Alangkah lebih baiknya oke lah tiap hari kita biasa mengawali aktivitas dengan, kalau mau tadarus ya tadarus, kalau misalkan kita mengawali dengan sholat duha dengan tim gitu kan sebelum memulai aktivitas. Nah setelah itu kita juga ada evaluasi gitu kan, ada ya kita sedikit meminta saran dan pandangan mereka apa yang harus dilakukan di hari ini. Kita juga mereview hari kemarin apa saja trouble-nya atau mungkin apa yang sudah kita capai hari kemarin, biar untuk di hari ini tuh kita bisa memperbaiki gitu. Evaluasi itu perlu komunikasi ya, jangan sampai kita miskom dengan tim kita sendiri. Jadi ketika kita miskomunikasi dengan tim, tidak ada keterbukaan, dan seharusnya memang harus ada komunikasi dan memang ternyata tidak tersampaikan, nah itu bisa juga menjadi ancaman terhadap kelangsungan produk kita gitu. Jadi memang evaluasi, komunikasi ya, koordinasi itu perlu ya, agar semuanya tersusun dengan rapi. Jadi schedule tiap hari pun harus ada. Jadi misalkan setiap hari kita evaluasi, oke, kita bagi tugas yang misalkan contohnya kasir ya, berarti harus apa yang harus dikerjakan, kemarin ada trouble tidak. Kita sebagai owner berarti otomatis kita juga harus menanyakan apa sih kendala yang mereka hadapi gitu selama taruh seminggu ini, ketika memang kita memulai lagi aktivitas, atau kemarin tuh ada kendala nggak? Alhamdulillah Pak atau Bu tidak ada kendala gitu. Hanya mungkin masukan dari saya ini. Kita juga harus membuat resume. Oh iya, sebagai review, sebagai alternatif nanti ketika kita merencanakan perencanaan jangka menengah ataupun jangka panjang ya. Jadi kita juga perlu adanya. Jadi kalau misalkan pembuatan rencana harian ini, kalau kita sudah membuatnya secara urut, secara tahapannya jelas tiap harinya, otomatis apa yang kita inginkan, goal apa yang kita ingin capai itu akan insya Allah akan tercapai karena semuanya sudah direncanakan sangat-sangat tersusun rapi dan juga teratur gitu. Kalau jadi sama aja seperti kita aktivitas setiap hari, dari mulai bangun tidur terus sampai mungkin nanti menjelang tidur lagi, kita tuh mau apa sih gitu. Nah sama seperti halnya perencanaan harian di dalam usaha juga harus jelas gitu. Yang kedua, perencanaan operasional. Kalau perencanaan operasional ini hanya berfokus pada pedoman, petunjuk, pelaksanaan berbagai macam program organisasi. Artinya kalau petunjuk di sini atau pelaksanaan bisa pembagian job desk ya, bisa kita pembagian tugas. Misalkan ketika kita masih keterbatasan sumber daya manusia ya, tenaga kerjanya, berarti kita harus pandai mengatur tugas ini kira-kira. Misalkan juru masak bisa dihandle juga sama asisten juru masak. Terus misalkan waiters
bisa menghandle yang lain gitu misalkan. Terus kasir juga bisa menghandle yang lain juga ketika memang kondisi di tempat kita itu ramai gitu. Jadi satu sama lain saling membantu ketika memang ada pekerjaan yang overload, misalkan tidak pada biasanya. Jadi kita juga harus bisa saling membagi tugas gitu. Jangan saling mengandalkan agar si konsumen juga tidak merasa kok saya tidak dilayani. Misalkan kalau kita bergerak di bidang usaha rumah makan ya gitu, tapi rumah makan kulinernya khas daerah misalkan, kok saya tidak dilayani ya, ini mana nih pelayannya kok terbatas. Nah, kalau memang kita sebagai kasir tidak banyak yang belum, maksudnya melakukan pembayaran, ya kenapa tidak kita menghandle itu gitu kalau memang bisa. Kecuali kalau kitanya memang dalam kondisi si kasir itu banyak yang membayar, otomatis kan kita tidak mungkin menghandle pekerjaan si waiters gitu kan. Nah, jadi fleksibel saja untuk masalah yang berkaitan dengan tugas, tetapi memang harus ada komunikasi satu sama lain. Artinya jangan sampai ada miskom. Jadi dalam adanya kesinergisan ya antara tim, karena pencapaian tujuan organisasi itu akan tercapai kalau memang ada komunikasi, koordinasi, dan saling keterbukaan. Jadi komunikasi dan koordinasi itu sangat penting dalam sebuah tim, apalagi dalam manajemen. Nah, itu kalau untuk perencanaan operasional. Kalau kaitan yang ketiga adalah perencanaan induk, yaitu master planning, di mana master planning ini cangkupannya sudah menyeluruh, ya, masternya, induknya dari segala perencanaan. Otomatis ini mencangkup keseluruhan, entah itu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, rencana strategisnya, taktisnya, terus strateginya, hariannya, semua dia cangkupannya. Dari mulai pembagian job desk segala macam itu sudah real, itu berada di perencanaan induk. Jadi induk kegiatan ataupun perencanaan dari produk kita itu yaitu adanya di perencanaan. Jadi kita juga harus meresum ketika kita membuat perencanaan. Oh iya, perencanaan harian seperti ini kita resum agar nanti kita punya masternya, ya, punya induk dari segala perencanaan gitu. Jadi ketika di kemudian hari kita membutuhkan itu, kita tinggal mengambil, oh ya saya punya masternya nih, masih punya database-nya nih gitu. Dan memang kalau untuk master induk tidak hanya secara dokumen, kita juga harus punya master induk secara soft file ya, karena kan kadang-kadang investor juga membutuhkan itu gitu. Mereka juga, apalagi mereka memiliki kontribusi dalam hal ya menambah permodalan ataupun mungkin menambah channel-channel untuk market produk kita. Nah, itu juga kita juga harus ini. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan hal-hal yang memang itu profesi usaha kita, kayak misalkan kita bergerak di bidang kuliner, makanan khas daerah yang dimodifikasi, ada bumbu-bumbu rahasia yang tidak harus diketahui ya. Oke, itu privasi kita, jadi nggak perlu dipublikasikan. Jadi ini master induknya yang kira-kira memang bisa dikonsumsi oleh partisipan kita, artinya investor, terus partner bisnis, kolega, entah itu kolega di bidang istilahnya dia penyuplai bahan baku, dia juga penyuplai misalkan mesin-mesin yang kita gunakan ataupun lain sebagainya. Nah, itu untuk perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan. Di sini ada yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan tujuan permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi tetapkan tujuannya dan apa sih yang mendasarinya gitu. Otomatis kan ketika kita merumuskan atau menetapkan tujuan, kita juga punya latar belakang. Kenapa kita istilahnya mau menyusun perencanaan? Misalkan kita punya ide membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi, contohnya telur asin atau mungkin minuman herbal, apa sih yang mendasarinya? Misalkan atau mungkin rendang. Nah, apa yang mendasarinya kita mau mengangkat rendang ini gitu? Kenapa mau membuat ini? Jadi kita juga punya alasannya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita buat produk tanpa kita tahu alasan yang dasarnya apa gitu.
segala sesuatu kan kita juga harus merumuskan. Oh iya, saya punya ide ini karena selain mungkin saya juga berdasarkan riset pasar, berdasarkan analisis SWOT, saya juga yang latar belakangnya adalah ini kita tuangkan. Nah, setelah itu baru kita rumuskan dan tetapkan apa tujuannya, ya, tujuannya dan pecahkan masalahnya. Kira-kira apa nih gitu. Jadi kita juga harus yang diawali dengan latar belakang dulu, terus setelah itu baru kita menetapkan rumusan masalahnya, baru setelah itu kita menetapkan tujuannya seperti apa dan alternatif solusinya bagaimana gitu. Jadi misalkan di masyarakat itu membutuhkan, kita contohkan ya sejenis makanan yang istilahnya bisa meningkatkan, kita contoh real aja lah, minuman, misalkan minuman herbal. Nah, apa itu latar belakangnya karena sekarang lagi masa pandemik misalkan. Nah, lagi masa pandemik, otomatis yang dibutuhkan oleh masyarakat itu selain mungkin mereka kan kalau harus membeli obat-obatan yang di apotek itu kadang kan ada yang lumayan mahal ya. Nah, berdasarkan semua itu kita mencoba untuk membantu ekonomi masyarakat, membantu pemerintah dalam program pola hidup sehat, dan juga memanfaatkan rempah-rempah yang ada, baik itu di sekitar ataupun yang kita miliki ya, di negara kita juga kan, kayak akan rempah-rempah, bagaimana kita meramuknya, dan itu juga di sisi yang lain kita juga membantu masyarakat-masyarakat dalam penanganan ya, misal seperti contoh pandemik gitu. Makanya kita punya ide, minuman herbal ya. Oke, itu landasannya. Nanti kita rumuskan apa masalahnya, apa tujuannya gitu. Dan juga solusinya apa. Jadi harus jelas realnya. Terus yang kedua adalah melakukan analisis kesempatan. Kalau melakukan analisis kesempatan berarti kaitannya dengan peluang. Jadi peluang di sini otomatis kita bisa melakukan analisis kesempatan di sini ketika tadi kita mengawali dengan riset pasar dan juga analisis SWOT. Jadi kita pengen tanya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terus kita juga melihat apa peluangnya. Oh iya, ternyata yang dibutuhkan tuh ini. Oh iya, ternyata ancamannya ini. Sebenarnya sudah ada nih produknya, tetapi dari si pesaing kita ini tuh kekurangan pesaing kita tuh ini. Oh ya udah, kalau memang dia belum terpikirkan untuk membuat itu, kenapa kita tidak kita coba untuk membuat itu gitu. Kalau memang peluangnya ada. Ya, itu kalau untuk analisis kesempatan. Yang selanjutnya adalah melakukan analisis sumber daya. Jadi kalau menganalisis sumber daya di sini kita harus menganalisis aspek lingkungan yang akan kita gunakan. Sumber daya di sini bisa berupa sumber daya manusia, berarti otomatis tenaga kerja, terus bahan baku, fasilitas, bahkan modal, ataupun mungkin tempat kita melakukan nanti kegiatan produksi kita itu mau seperti apa. Jadi memang harus jelas ya. Jadi kalau melakukan analisis itu semua elemen, entah itu dari bahan baku, inputnya, terus prosesnya, terus nanti outputnya seperti apa. Jadi memang harus dianalisis agar ketika nanti launching produk, kita itu tidak merasa menyesal karena kita sudah melakukan analisis sebelumnya gitu. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan pengembangan alternatif. Di sini kaitannya dengan pengembangan alternatif, kaitannya berkaitan dengan tadi kesinergisan ya, pengambilan keputusan, apa yang harus kita lakukan ketika memang ada trouble. Contohnya mungkin kita kekurangan bahan baku, ya makanya ketika akan mengawali usaha, alangkah lebih baiknya kita punya partner penyuplai bahan baku itu ya bisa lebih dari 2 atau 3 lah ya. Jadi ketika memang supplier A, B, C nggak bisa, kita punya supplier D dan E gitu. Jadi misalkan kita biasanya menampung bahan baku adalah 50 kilo, taruh kita butuhnya bahan baku apa ya, kaitannya dengan, kita ambil contohnya yang realnya kita, karena untuk bumbunya ya kita lengkuas ataupun jahe ataupun mungkin kunyit butuhnya 50 kilo misalkan untuk satu produksi. Kalau kita punya penyuplainya yaitu 5 penyuplai, ya kenapa kita tidak membagi rata, misalkan yang A 10, B, C, dan D sampai E juga kita ngasih 10. Jadi ketika memang nanti ketika kita menerima banyak orderan dan kita membutuhkan supply
rempah-rempah sebagai bahan penunjang bumbu masak kita yang akan kita gunakan untuk nanti memasak, kita akan harus menambah jumlah pasokannya. Ketika kita berbicara dengan penyuplai, saya nggak sanggup gitu kan, saya hanya bisa memberikan suplai bahan baku jahe ataupun kunyit ataupun lengkos hanya 10 kilo misalkan. Nah, otomatis kita bisa menerapkan ke supplier B dan E. Misalkan siapa yang sanggup pemenuhan kebutuhan bahan baku yang melebihi yang biasa kita order gitu. Kalau misalkan petani taruh suppliernya memang dia memiliki pandangan jauh ke depan, ketika misalkan kita disuplainya setiap minggu ya, ketika setiap minggu atau mungkin setiap hari kita terus rutin gitu kan, beli 10 kilo dan sering komunikasi dengan kita menyampaikan, oh ya alhamdulillah produk saya itu bisa tembus nih, tidak hanya pengiriman dalam kota tetapi luar kota. Dia ketika punya mindset jauh ke depan, oke, ini berarti partner bisnis saya lagi naik nih gitu kan usahanya, kenapa tidak saya juga menahan lahan. Misalkan ini kalau kita suppliernya langsung dari petaninya, kenapa tidak saya menambah lahan pertanian saya untuk menanam jahe gitu kan, menanam lengkuas ataupun yang lain sebagainya. Kalau kita basicnya produknya adalah rendang, otomatis suppliernya adalah petani atau yang memiliki sapi ya, itu misalnya dia yang menyuplai daging sapi, dia pasti akan berpikir, oh iya ini lagi naik-naiknya, otomatis saya juga akan menambah lah gitu. Jadi ketika kita naik ya otomatis penyuplai bahan baku kita juga, kalau dia berpikir panjang, dia juga akan menambah, akan mengembangkan usaha dia sendiri gitu di bidang bahan bakunya, bahan baku yang menunjang ke produk kita gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki jauh ke depan, otomatis ya udah stagnan aja seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa merencanakan perencanaan jangka menengah, jangka panjang kalau memang dia hanya stagnan, dia hanya tetap saja di jalan itu. Jadi memang seorang wirausaha itu harus lebih berpikirnya harus lebih jauh ke depan ya, agar pengembangan usaha juga cepat gitu. Oke, yang kelima itu implementasi strategi. Kalau implementasi strategi ini berkaitan bisa lebih ke teknis ya, entah itu teknis ketika melakukan produksi ya, ketika kita memantau penyuplaian bahan baku, terus juga kita menyuplai bahan baku, terus proses produksi yang dilakukan oleh tim kerja kita, dan nanti ketika adanya finishing good-nya juga kita harus tahu. Nanti ketika ada pengiriman barang, apalagi barang yang keluar kota juga kita harus melihat seperti apa. Dan kalau lebih strategi bagaimana kita bisa menimbulkan keloyalitasan atau kesetiaan dan juga kepuasan konsumen. Jadi kita harus mempunyai strategi-strategi gitu agar konsumen tetap setia gitu. Jadi ketika ada keluh kesah, kita tanggap, oh iya, berarti strateginya saya harus seperti ini nih. Ketika memang ketika ada konsumen yang, saya seperti ini loh Pak, menerima pesanan Bapak, tapi dalam kondisi packing gini, otomatis apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita menggantikannya gitu kan, memberikan secara cuma-cuma atau seperti apa? Jadi bagaimana kita harus mengambil strategi ataupun jalan atau solusi agar si konsumen tetap bisa setia dengan produk kita. Ya gitu kalau untuk implementasi strategi. Yang keenam yaitu pelaksanaan keputusan. Kalau keputusan ya berkaitannya dengan apa yang terjadi ketika di perusahaan, misalkan ini tidak hanya keputusan di sini, tidak hanya ketika ada yang terjadi misalkan kecelakaan ataupun apa, tetapi kaitannya dengan pengambilan keputusan, apakah Pak ini ada yang order nih untuk misalkan ke luar negeri dengan jumlah orderan, dia minta 500 packing gitu kan, 500 piece rendang misalkan gitu dalam bentuk frozen. Kira-kira Bapak sanggup enggak gitu, ataupun Ibu sanggup enggak gitu. Kita sebagai owner juga kan harus menimbang resikonya apa, terus juga kita juga harus otomatis kita harus mengkalkulasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan ketika memang kita mengambil keputusan
akan menerima orderan seperti itu. Jadi keputusan itu kan memang yang tadi bisa ada yang fleksibel, ada juga keputusan yang memang tidak bisa diubah. Artinya tidak bisa diubah ini biasanya kaitannya dengan perencanaan yang sudah jangka panjang. Oke, itu teman-teman kaitannya dengan materi yang saya sampaikan pada video kali ini, yaitu berkaitan dengan masih dengan perencanaan, tapi ini lebih mendetil, yaitu tentang kaitannya perumusan perencanaan, terus juga sumber daya dan komponen-komponen dalam perencanaan itu sendiri. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap tinggal rumah ketika memang tidak ada aktivitas untuk keluar rumah. Tetap jaga mood, juga kita juga harus tetap semangat, dan tidak lupa mungkin kita sebagai muslim juga tidak lupa untuk beribadah, dan juga teman-teman untuk bisa tetap berpositive thinking. Oke, mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan ya teman-teman dalam penyampaiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.